Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang bubble sort descending. Oke, jadi di sini sudah terdapat data yang disediakan ya. Data ini nantinya akan diubah menjadi data yang terbesar sampai yang terkecil seperti namanya bubble sort descending. Nah, di sini datanya itu berjumlah 6 gitu ya. Lalu bagaimana caranya di sini? Caranya itu input dulu datanya yang berjumlah 6, kemudian kita masukkan datanya ini yang dalam keadaan belum tersusun gitu ya. Kemudian input temp dan n yang berjumlah 6 gitu, n sama dengan 6. Nah, lalu start looping di sini. Yang pertama itu i input i-nya masih 0 ya di sini. Kemudian setelah diketahui i-nya berapa, apakah i kurang dari n kurang 1, berarti nanti apakah i kurang dari 6 kurang 1 berarti 5 gitu ya. Maksudnya apakah si i ini kurang dari 5 gitu. Nah, setelah itu ada di yang j-nya. J-nya sama dengan i tambah 1, berarti nanti i di sini ditambah 1. Kemudian di sini apakah J lebih kecil daripada N, daripada si 6 ini gitu. Setelah ketemu gitu nanti baru kita lanjutkan ke data I. Apakah data I kurang dari lebih kecil daripada data J. Kemudian temp sama dengan data I. Data I sama dengan data J. Jadi di sini nanti ada pertukaran tempat gitu, dimana apabila si data itu nanti ditemukan ada yang lebih kecil, lebih besar gitu, maka berarti dia langsung ada pertukaran tempatnya tuh di sini gitu. Nah, kemudian setelah nanti tuh ada hasil data I sama dengan data J gitu, nanti baru ada hasilnya berapa angkanya di sini gitu. Kemudian berapa data J, baru ketemu tempnya gitu. Lalu akan saya run dulu bagaimana jika di run. Coba kita run. Nah, jika di run nanti itu dia hasilnya akan berurut sesuai yang terbesar gitu. Di sini kan masih belum berurut. Nah, dia di sini bisa berurut seperti itu. Kemudian nanti dia bakal muncul seperti tadi ya, data yang telah diurutkan seperti itu dari sini. Nah, kemudian langsung aja kita tracing di Notepad. Baik, lanjut ke tahap tracing, yaitu pertama di sini ada syaratnya gitu. Jadi syaratnya itu yang pertama, i harus lebih kecil daripada n kurang 1, dan j di sini juga ngambil dari sini. Syarat di sini j-nya itu sama dengan i ditambah 1. Dan juga di sini ada j kurang dari n. J kurang dari n, dan if data i lebih kecil daripada data j. Nah, langsung aja kita masukin ini array dan data yang sudah kita punya. Di sini itu i pertama dimulai dari indeks 0 gitu. Indeks 0, apakah indeks 0 lebih kecil daripada 5? Jika iya, maka apakah kemudian langsung masuk ke yang j-nya. I ditambah 1 berarti 0 ditambah 1. Nah, kemudian 1, berarti kan j-nya udah diketahui 1. Nah, apakah 1 lebih kecil daripada 6? Jika iya, maka lanjut ke yang berikutnya. Data 0, kita lihat di sini data 0 itu berapa? 23. Data satunya itu 15. Nah, apakah 23 lebih kecil daripada 15? Tidak. Nah, maka dari itu kita terus mengulang sampai menemukan angka yang lebih besar daripada 23, yaitu ada di indeks ke-5. Indeks ke-5 itu datanya 24, yang lebih besar daripada data indeks 0, yaitu 23. Jadi jika iya, bagaimana? Maka kita lanjut memasukkan syarat yang ini. Temp sama dengan data 0. Data 0 di sini 23, data 0 sama dengan data 5. Data 5 yaitu 24. Data
data 5 sama dengan temnya berapa di sini 23. Nah, lalu di sini ada pertukaran posisi gitu. Jadi data 0 berubah menjadi 24 dan data 5 berubah menjadi 23. Di sini pas 1. Nah, karena 6, apakah 6 lebih kecil daripada 6? Tidak. Nah, lanjut di indeks yang berikutnya itu indeks yang 1 masih lebih kecil daripada 5 dan J-nya berubah jadi 2 karena 1 ditambah 1 tambah 1 jadi 2. 2 masih lebih kecil daripada 6. Nah, lanjutnya sekarang indeks ke-1 itu datanya berapa di sini. Nah, kita udah pakai yang ini, bukan lagi yang di sini gitu. Indeks ke-1 itu datanya di sini 15. Dan indeks kedua itu datanya berapa di sini? Datanya 4. Dan dia masih apakah 15 lebih kecil daripada 4? Jawabannya masih tidak. Nah, lanjut sampai menemukan angka yang lebih besar daripada 23 gitu. Daripada 15. Dan di sini ditemukan di indeks kelima, yaitu datanya datanya itu 23. Nah, di sini ya, data indeks kelima itu datanya 23, jadi dia lebih besar daripada 15. Terus kita lanjut bertukar posisi lagi di sini. Jadi data ke-1 berubah di sini menjadi 23 dan data kelimanya data dari indeks kelimanya berubah menjadi 15. Nah, di sini sudah ada pas keduanya. Kemudian sekarang ke indeks yang kedua, masih lebih kecil daripada 5 dan J-nya ditambah 1 jadi 3 dan 3 masih lebih kecil daripada 6. Maka sekarang kita langsung mencari lagi data 2 dan data 3-nya. Ya, I dan J-nya di sini ya. 2-nya itu datanya dari indeks kedua itu berapa di sini? 4. Dan indeks ketiga datanya di sini 5. Apakah 4 lebih kecil daripada 5? Jawabannya iya. Nah, jika iya berarti di sini langsung kita bertukar posisi lagi. Jadi ketika kita menemukan si iya ini alias berarti dia lebih besar, berarti kita langsung bertukar posisi. Di sini datanya itu jadi data 2 berubah menjadi 5 dan data 3 berubah menjadi 4. Data 2 di sini berubah menjadi 5 dan data 3 berubah menjadi 4. Yang sebelumnya data 2 adalah 4, data 3 adalah 5, dan sekarang di pas 3 ini dia berubah posisi lagi gitu. Kemudian lanjut, ini kan tadi data 2, 3, data 2 dan data 3, dan sekarang data 2 dan data 4. Data 2-nya di sini berarti berubah menjadi 5 sekarang. Dan data 4-nya sekarang berubah menjadi 11. Apakah 5 lebih kecil daripada 11? Iya. Maka jika lebih kecil, berarti kita ada pertukaran posisi lagi di sini. Data 2 itu berubah, sekarang data 2-nya berubah menjadi 11 dan data 4-nya berubah menjadi 5. Nah, di sini udah ada pas 4. Kemudian lanjut lagi yang data 2 dan data 5. Di sini lagi-lagi dia kan udah pakai data yang ini ya, yang baru tadi bertukar posisi. Data 2 di sini berapa? 11 dan data 5 berapa di sini? 15. Apakah 11 lebih kecil daripada 15? Ya, jika iya berarti kita bertukar posisi lagi di sini. Jadi data 2 itu 15 dan data 5-nya itu menjadi 11. Nah, di sini bertukar posisi lagi, data 2-nya 15 dan data 5-nya jadi 11. Di sini di pas 5. Kita udah masuk ke indeks yang ketiga. 3 ini masih lebih kecil daripada 5. Maka lanjut yang J-nya itu 3 ditambah 1 jadi 4. Dan di sini J lebih kecil daripada N, berarti 4 lebih kecil daripada 6. Maka lanjut ke sini. Jadi kita data 3 dan data 4 sekarang. Data 3 dilihat dari di sini, data 3 yaitu 4 ditulis di sini, dan data 4-nya itu indeks 4 itu datanya 5.
Apakah 4 lebih kecil daripada 5? Jawaban iya. Jika jawaban iya, berarti kita langsung melakukan pertukaran posisi lagi. Di sini data 3 menjadi 5 dan data 4 menjadi 4. Di sini udah di pas 6. Kemudian di 5 ini, di J yang kelimanya, kita sekarang mencari data 3 dan data 5. Data 3-nya kita lihat dari sini, data 3-nya indeks 3 itu datanya 5 dan indeks ke-5 itu datanya 11 di sini ya. Apakah 5 lebih kecil daripada 11? Jawabannya iya. Jika iya lagi, berarti kita bertukar posisi lagi di sini. Bertukar posisi lagi, di sini kan data 3-nya sama dengan 5, data 3 sama dengan data 5. Berapa data 5-nya? Data 5-nya di sini 11. Di sini 11 dan data 5 sama dengan tem. Berapa temnya di sini? Temnya itu 5. Berarti bertukar posisinya indeks ketiga, data indeks 3 itu 11, sekarang menjadi 11 dan data 5 itu berubah menjadi 5. Di sini sudah di pas 7. Kemudian lanjut lagi di indeks 4. 4 masih lebih kecil daripada 5, maka lanjut ke J-nya. J-nya ditambah 1. 4 tambah 1 jadi 5. 5 masih lebih kecil daripada 6. Jika iya, maka lanjut mencari ininya. Indeks 4 itu berapa datanya di sini? Indeks 4 datanya 4. Dan indeks kelima di sini. Indeks kelima datanya 5. Apakah 4 lebih kecil daripada 5? Jika iya, maka kita lanjut bertukar posisi lagi. Di sini data 4-nya menjadi 5 dan indeks 4-nya berubah datanya menjadi 5 dan indeks 5-nya datanya berubah menjadi 4. Seperti itu. Berarti di sini kita tinggal ubah posisinya. Yang data 4 jadi 5 dan yang indeks 5 datanya menjadi 4. Dan di pas 8 di sini. Karena 6 sudah lebih kecil, apakah 6 lebih kecil daripada 6? Jawabannya tidak. Maka kita lanjut ke indeks kelimanya. 5, apakah 5 lebih kecil daripada 5? Jawabannya tidak. Berarti tracingnya sudah selesai dan data sudah berurutan menjadi data yang dari data yang paling besar ke paling kecil, 24, 23, 15, 11, 5 dan 4. Dari data yang sebelumnya yaitu 23, 15, 4, 5, 11 dan 24. Ini masih acak-acak. Setelah di tracing, semua datanya menjadi berurutan dari yang terbesar sampai yang terkecil di pas yang ke-8. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa Serirani. Baik, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengurutkan angka-angka ini menggunakan selection sorting. Tapi merupakan salah satu jenis urutan descending, yaitu mengurutkan dari terbesar ke terkecil. Di sini kita sudah membuat sebuah program untuk mengurutkan angka-angka ini ke 6 data ini. Pertama ada variabel integer array yang berjumlah 6 untuk data 23, 15, 4, 5, 11, dan 24. Lalu ada integer jumlah dari data tersebut yaitu 6. Ini adalah i kecil yang untuk variabel yang menyatakan nilai terkecil dan variabel tukar untuk menukar data yang nantinya akan ditukar. Lalu ini ada perintah printf, sebuah pernyataan terdapat sebuah data 23, 15, 4, 5, 11, dan 24. Kemudian ada perintah for. Lalu ada ini untuk for yang i dan sedangkan ini for untuk yang j. Lalu ada perintah if array j lebih dari array i kecil. Lalu i kecil sama dengan j. Lalu ada if untuk ini adalah posisi untuk menukar. Jika nilai ini benar, maka akan melaksanakan perintah if. Jika semua data sudah diurutkan, maka akan ada perintah printf, yaitu data sudah diurutkan dari terbesar ke terkecil. Dan nantinya
program akan memprintf semua angka yang sudah diurutkan. Kita coba untuk mengerunnya. Nah, ini dia. Selection sorting. Terdapat sebuah data 23, 15, 45, 11, 24. Dan di bawah ini adalah data yang sudah diurutkan dari terbesar ke terkecil. 24, 23, 15, 11, 54. Seperti itu. Nah, bagaimana sih cara bekerjanya program ini? Maka kita akan coba di Notepad. Sebelumnya kita copy dulu perintahnya. Mari kita ke Notepad. Nah, kita coba masukin dulu untuk index array. Nah, sudah kurang oke, ini cukup. Nah, selanjutnya ini sudah ini tidak perlu. Lalu kita ke for. For di sini adalah syarat juga untuk in sama dengan i sama dengan 0, dimulai dari 0, lalu i kurang dari n-1, lalu ada i++. Kita masukin jadi syarat. Nah, karena nanti ininya dimulai dari sini, syaratnya itu untuk for yang ini dan for yang ini. I kurang dari n-1 lalu ada juga yang ini, i kecil sama dengan i, lalu ada j sama dengan i plus 1, lalu ada j kurang dari n. Lalu kita masukkan untuk syarat yang ini. If array j lebih dari array
I kecil. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan memulai. Yang pertama itu adalah I sama dengan 0, dikarenakan untuk for di sini dimulai dari I sama dengan 0. Nah, untuk I di sini 0 kurang dari, kita masukin semua syarat-syaratnya berdasarkan data yang terdapat di sini. I-nya di sini adalah 0 dikurang dari N dikurang 1. Yang di sini 6 dikurangi 1, 5. Nah, apa 0 kurang dari sama dengan 5? Apakah 0 kurang dari 5? Iya. Maka akan selanjutnya di sini I kecilnya sama dengan I, berarti 0. Lalu J sama dengan I plus 1. I-nya itu 0 ditambah 1, berarti 1. J-nya itu adalah 1 kurang dari N. N-nya 6. Apakah 1 kurang dari 6? Ya. Jika ya, kita akan melaksanakan perintah yang ini. Untuk yang pertama, array J. J itu adalah 1. Lebih dari array I kecil. I kecilnya itu adalah 0. Untuk array 1 itu adalah 15. Array 0 adalah 23. Nah, apakah 15 ini lebih dari 23? Tidak. Nah, jika tidak, kita akan lanjut ke J2 karena di sini adalah J++. I kecilnya masih 0 karena belum ada perubahan. Untuk array 2 itu adalah 4. Lebih dari 0, yaitu 23. Tidak. Lanjut lagi ke J3. Array 3 itu adalah 5. Ya, tidak. Lanjut ke J4.
Array 4 itu adalah 11. Tidak. Langsung kita ke J5. Array 5 itu adalah 24. Ini salah. Array 0 itu ada 23. Apakah 24 lebih besar dari 23? Ya. Maka jika ada perubahan di sini, maka akan secara otomatis I kecilnya ini akan berubah. Maka I kecilnya sudah bukan I kecil yang ini, tapi sudah I kecil yang 5, array kelima. Seperti itu. Nah, jika sudah, kita lanjut ke J6. Nah, apakah 6 ini kurang dari 6? Tentu saja tidak. Nah, maka di sini kita sudah stop. Selanjutnya kita akan melaksanakan perintah if yang ini. Di sini I kecilnya sudah kita ketahui, yaitu adalah 5. Apakah 5 ini tidak sama dengan 0? Ya, jika ya kita akan melakukan perintah selanjutnya, yaitu tukar sama dengan array I kecil. I kecil di sini adalah 5. Untuk I kecilnya sendiri, untuk array ke-5 ini adalah array ke-5 itu adalah 24. Selanjutnya array I kecil. Array I kecilnya itu 5 sama dengan array I, yaitu array 0. Array 0 itu adalah 23. Sehingga array I, yaitu array 0, sama dengan tukar, yang itu 24. Maka di sini kita akan melakukan sebuah pertukaran. Itu jadi setelah adanya pertukaran ini, untuk urutannya sudah bukan yang ini lagi, maka urutannya akan ada perubahan. Kita sebut saja ini sebagai pas ke-1, yang artinya perubahan ke-1. Di sini ada perubahan antara angka 23 dengan 24. Nah, dari yang 23 di depan berpindah ke posisi ke tempat 24. Begitu juga 24 dipindah posisikan ke tempat 23.
sehingga posisinya menjadi 24,15, 4, 5, 11, 23. Nah, ini adalah perubahan yang pertama. Sehingga untuk perintah-perintah selanjutnya kita akan terpaku kepada perubahan yang ini, data yang sekarang ini. Oke. Nah, kita sudah melaksanakan untuk I yang ke-0, I yang pertama. Karena di sini adalah I++, maka kita akan memulai lagi untuk I sama dengan 1. Nah, I sama dengan 1. I-nya di sini 1. 1 kurang dari, tetap 5. Apakah 1 kurang dari 5? Tentu saja, ya. Nah, sekarang I kecilnya 1, karena I kecil sama dengan I. Selanjutnya J plus 1. J, I-nya itu adalah 1, 1 ditambah 1 adalah 2. Selanjutnya 2 kurang dari 6. Apakah 2 kurang dari 6? Tentu saja. Nah, kita akan melaksanakan perintah array. If array J lebih dari array I kecil. Array J, J-nya itu 2, lebih besar dari array I kecil. I kecilnya itu adalah 1. Nah, kita ke sini, ke data yang ini. Ya, untuk mempermudah, kita bikin indeksnya deh. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ya. Array kedua sekarang adalah 4. Apakah 4 ini lebih besar dari array yang pertama? Array I itu adalah 15. Tentu saja tidak. Selanjutnya kita ke J3. Apakah 3 ini kurang dari 6? Ya. Berarti kita masuk array J, yaitu 2. Oh ya, array 3, maaf. Lebih besar dari array I kecil. Array 3 itu adalah 5. Lebih besar dari array 15. Lanjut kita ke J4. Array 4 itu adalah 2.
array 4 itu 11 ya. Oh. Array 1 15. Selanjutnya kita ke J5. Array 5 itu adalah 23. Nah, apakah 23 ini, oh ini 15. Apakah 23 ini lebih besar dari 15? Ya. Maka akan ada perubahan I kecilnya. Yaitu I kecilnya menjadi array 5. Selanjutnya kita ke J6. Nah, apakah 6 kurang dari 6? Tentu saja tidak ya. Nah, maka kita akan melaksanakan perintah if ini. Kita copy aja ya untuk mempercepat proses. Di sini kecilnya kita ubah. I kecilnya di sini adalah 5 tetap. I-nya di sini adalah 1. 5 tidak sama dengan 1, tentu saja iya. Maka kita akan menukar array I kecil tetap 5, tapi di sini array kelima ini sudah 23. Nah, array I kecilnya tetap 5, lalu array I-nya itu adalah 1. Array 1 di sini adalah 15. Maka melakukan pertukaran dengan array ke-5 yaitu 23. Sehingga akan ada perubahan lagi. Kita ini copy. Akan ada perubahan lagi untuk melakukan pertukaran. Nah, kita sebut di sini sebagai pass kedua, yaitu pertukaran kedua. Yang artinya, angka 23 dengan 15 melakukan pertukaran. Jadi 24, 23, 4, 5, 11, dan 15. Seperti itu. Kita rapiin. Ya. Nah, oke. Selanjutnya kita akan melaksanakan perintah selanjutnya yaitu I++ dengan I2. Nah, 2 kurang dari 5. Ya. I kecilnya adalah 2. Lalu J-nya sama dengan 2 tambah 1, 3. Lalu 3 kurang dari 6. Ya. Lalu kita akan melaksanakan perintah array J, yaitu array 3 lebih besar dari
array I kecil. I kecilnya itu adalah 2. Nah, array 3 di sini adalah 5. Nah, array 2 yaitu 4. Apakah 5 lebih besar dari 4? Tentu saja iya. Maka di sini akan ada perubahan I kecilnya. I kecilnya itu adalah array ketiga. Lalu kita ke J4. Array J yaitu 4 lebih besar dari I kecil. I kecil di sini sudah berubah yaitu 3. Oke, kita lanjut. Untuk array 4 yaitu 11 lebih besar dari array 3 yaitu 5. Apakah 11 lebih besar dari 5? Ya, maka akan ada perubahan lagi. Selama nilai itu benar, maka akan ada perubahan. 11 lebih besar dari 5, ya. Berarti I kecilnya berubah lagi menjadi array keempat. Selanjutnya kita ke J5. Karena ini sudah ada perubahan yang ini, jadi kita pakai array 4. Nah, array 5 itu adalah 12. Apakah 12 lebih besar dari array 4? Array 4 itu tadi adalah 11. Nah, 12 lebih besar dari 11, maka akan ada perubahan lagi, yaitu I kecil sama dengan 5. Selanjutnya kita ke J6. Seperti biasa, apakah 6 itu kurang dari 6? Tentu saja tidak. Maka kita akan melaksanakan perintah if kecil. Kita ketik aja lagi. Tadi I kecil nya itu 5 ya. Lalu I-nya 2. Apakah 5 tidak sama dengan 2? Tentu saja iya. Maka akan melakukan pertukaran dengan tukar array I kecil. I kecilnya itu tadi adalah 5, yaitu array kelima itu adalah 12.
Lalu array I kecilnya itu 5 sama dengan array I ini itu adalah 2. Array 2 itu adalah tadi 4. Maka array I yaitu array 2 sama dengan tukar yaitu 12. Nah, maka akan ada perubahan lagi. Itu adalah perubahan ketiga, kita sebut pas 3 ya. Yaitu 24,23, di sini ada perubahan di array kedua yang tadinya 4 menjadi 12. Lalu 5, lalu 11, lalu 4. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan ke I3 ya. J-nya itu adalah I ditambah 1. I-nya 3 ditambah 1 berarti 4. Apakah 4 kurang dari 6? Ya. Selanjutnya kita akan melaksanakan perintah array-nya. Array J-nya itu 4. Kurang dari, lebih dari array I kecilnya itu adalah 3. Di sini array keempat itu adalah 11. Lebih besar dari array 3. Array 3 itu 5. Array 3 itu 5. Maaf. Apakah 11 lebih besar dari 5? Ya. Karena ya, maka akan melakukan perubahan. Yaitu I kecilnya menjadi 4. Lalu kita ke J5. J5 5 kurang dari 6. Ya. Maka array J yaitu 5 lebih besar dari array I kecil. Array I kecilnya itu sekarang adalah 4. Array 5 itu adalah 4, lebih besar dari array 4 yaitu 11. Tentu saja tidak. Lalu kita ke J6. Apakah 6 kurang dari 6? Tentu saja tidak. Berarti di sini kita akan melakukan pertukaran lagi. Yaitu if I kecil sama dengan I. I kecilnya itu adalah 4 sama dengan 3. Tentu saja ya, berarti tukar sama dengan array I kecil yaitu 4.
Oh ya, array kecil 4 yaitu adalah 11. Lalu array I kecil yaitu 4 sama dengan array J ya, array I yaitu 3. Yaitu array 3 itu adalah 5. Lalu array I yaitu array 3 sama dengan tukar yaitu 11. Nah, berarti kita melakukan perubahan lagi di sini, yaitu indeksnya. Berarti di sini kita adalah perubahan keempat. Ya. Nah, berarti akan ada pertukaran dari array keempat dan array ketiga. Tadi 24, 23, lalu 12. Nah, pertukaran antara 3 dan 4 yang artinya jadi 11, lalu 5, lalu 4. Oke, ini kurang rapi. Oke. 24, 23, 12, 11, 5, 4. Nah, ini pas ketiga. Selanjutnya kita akan ke I4. Kecilnya yaitu 4, lalu J yang sama dengan 5, maka 5 kurang dari 6 ya, berarti array J itu adalah 4, lebih besar dari array I kecil yaitu 4. Nah, kita lihat array I kecil, array 4 itu 5, lebih besar dari 5, array 4 tentu saja tidak. Lalu kita ke J6. Apakah 6 kurang dari 6? Tidak. Karena tidak ada perubahan, kita langsung ke I5. Apakah 5 kurang dari 5? Tentu saja tidak. Nah, karena di sini 5 kurang dari 5 sama dengan tidak, maka program berhenti di sini. Maka kita akan melihat hasil perubahan terakhir, yaitu yang pas keempat, yang ini, yang sudah terurut menjadi urutan dari angka terbesar menjadi angka terkecil. Apakah sama dengan run-nya? Kita coba. Oh iya, di sini ada yang salah ya, salah tulis. Ini harusnya 15.
Tapi untuk urutannya sendiri tetap sama, hanya salah ini saja. 15 ya. 15 ya. Iya. Hanya salah ketik, tapi tidak ada perubahan, tetap sama. Mana ya? Nah, 24, 23, 15, 11, 54 ya, sama. Mungkin segitu saja dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.